Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai sumber daya manusia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Fauziah sebagai moderator. Ada juga Sela Angelica, Desti Natalia, Sipa Mainanajah, dan Hoirunisa. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu Ekonomi Sumber Daya Keunggulan Lokal yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami. Boleh next slide. Materi pertama yaitu tentang analisis ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Rancah dan Puncak Bangku yang akan yang akan dijelaskan oleh Desti Natalia. Kepada Desti Natalia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Rancah dan Puncak Bangku. Boleh di next. Nah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis ini dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Wilayah seluas 85,94 km persegi ini memiliki topografi bervariasi antara 279 hingga 500 meter di atas permukaan laut yang membuatnya cocok untuk berbagai kegiatan agraris dan pengembangan wisata alam seperti Puncak Bangku. Untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni menjadi krusial. Dan observasi yang telah saya lakukan ini mengkaji tentang ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia dengan fokus pada sektor pertanian sebagai penyokong utama perekonomian masyarakat setempat. Boleh di next. Ketersediaan dan profil sumber daya manusia di Kecamatan Rancah. Dari data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Rancah memiliki 57.412 jiwa penduduk dengan distribusi gender yang merata, yaitu 28.625 laki-laki dan 28.787 perempuan. Penduduk usia produktif mendominasi sehingga memberikan peluang besar untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pemberdayaan. Dan untuk mayoritas pekerjaannya yaitu petani sebanyak 11.000 lebih. Dan selain itu juga bergerak di bidang jasa, perdagangan, industri rumah tangga, dan pegawai pemerintah. Bisa dilihat ya di sebelah kanannya ada diagram lingkaran yang menunjukkan beberapa pekerjaan ataupun mayoritas profesi di Kecamatan Rancah. Yang pertama ada aparatur sipil negara, ada tenaga pendidik, ada tenaga kesehatan, ada tenaga penerangan keagamaan, ada petani, dan di mana betul sekali dari data tersebut juga didapatkan bahwa petani mendominasi sebanyak 83,3%. Boleh di next. Nah, yang kedua, riwayat pendidikan dan usia petani. Di mana karena mayoritas di Kecamatan Rancah ini adalah petani, kita akan membahas riwayat pendidikan dan juga usia petani tersebut. Sebagian besar petani di Kecamatan Rancah memiliki tingkat pendidikan maksimal sekolah dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas petani tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi yang dapat membatasi akses mereka terhadap pengetahuan dan teknologi pertanian modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknik dan penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani sangat diperlukan. Nah, dikarenakan riwayat pendidikan petani ini sangat minim sekali, bahwasanya maksimal SD, jadi sangat sulit sekali untuk beradaptasi dengan teknologi pertanian yang modern. Oleh karena itu, sangat perlu adanya
penyuluhan, dan juga pengembangan yang lebih signifikan lagi. Untuk kelompok usia petani di Kecamatan Rancai ini didominasi oleh usia 35 sampai 54 tahun yang merupakan kelompok usia produktif. Namun ada juga sebagian petani yang berada di atas usia 55 tahun, menandakan perlunya regenerasi tenaga kerja pertanian untuk menjaga keberlanjutan sektor di masa depan. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan yang ada di Kecamatan Ranca dikarenakan tidak adanya regenerasi petani, sehingga ditakutkannya pada beberapa tahun ke depan tidak ada yang meneruskan mengenai pertanian. Dan untuk selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam di sektor pariwisata. Sebelumnya masih ada slide-nya kayaknya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian. Nah, di mana dalam mengelola sektor pertanian ini diperlukannya SDM. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kecamatan Ranca dengan luas lahan lebih dari 1.000 hektar yang dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Meskipun sektor ini memiliki potensi besar, produktivitas seringkali terhambat oleh beberapa faktor seperti penggunaan teknologi tradisional, di mana petani masih banyak yang menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani yang berdampak pada hasil yang tidak maksimal. Keterbatasan pengetahuan tentang praktik pertanian modern dan teknik budaya yang efisien. Untuk meningkatkan hasil pertanian, upaya pembinaan dan pemberdayaan sangat diperlukan, seperti memperkenalkan teknik budidaya organik, manajemen air yang efisien, dan menggunakan sistem irigasi yang lebih baik untuk memaksimalkan penggunaan air serta penggunaan pupuk yang tepat. Di sebelah kanan ada diagram batang yang menunjukkan hasil pertanian di Kecamatan Ranca dalam kilogram, di mana didominasi oleh padi. Kemudian ada jagung dan ubi kayu, ada sayuran dan buah, ada tanaman biofarma, ada ubi jalar dan kacang tanah, dan juga ada kacang kedelai dan kacang hijau. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam di sektor pariwisata, di mana ini juga memerlukan sumber daya manusia sesuai dengan yang telah saya angkat pada sumber daya alam pada beberapa minggu yang lalu, yaitu pada wisata alam Puncak Bangku, di mana pengelolaan sumber daya manusia di Puncak Bangku menghadapi beberapa tantangan signifikan. Saat ini, pelayanan belum terkoordinasi dengan baik karena pemilik dari setiap spot foto berbeda, sehingga tidak ada sinkronisasi dalam manajemen dan pengelolaan tiket masuk. Pengunjung harus membayar terpisah di setiap spot tanpa adanya pengelolaan keuangan yang terpusat. Selain itu juga tidak ada petugas khusus yang standby untuk menjaga keamanan seperti tukang parkir dan tidak ada petugas pengawas daerah tebing untuk mengantisipasi risiko keselamatan. Nah, di mana sumber daya manusia di wisata alam Puncak Bangku ini sangat sekali miris dan memang sangat perlu sekali ditingkatkan karena memang banyak sekali hal-hal yang belum tepat dan juga belum terantisipasi. Nah, ditambah juga dengan kurangnya fasilitas umum seperti musola dan juga toilet. Kurangnya koordinasi dan tindakan dari pemerintah desa setempat membuat pengelolaan keseluruhan menjadi tidak jelas sehingga kenyamanan dan keamanan pengunjung belum tercapai penuh. Maka dari itu, pembentukan sumber daya manusia di Kecamatan Ranca, terutama di wisata alam Puncak Bangku ini perlu adanya perombakan adanya perubahan agar terciptanya wisata alam Kecamatan Rancah yang maju dan juga menciptakan kenyamanan terhadap pengunjung yang berkunjung ke sana. Mungkin itu saja mengenai analisis sumber daya manusia di Kecamatan Rancah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desti Natalia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi dari... Boleh next? Peran sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Pamengpek yang akan dijelaskan oleh Sela Angelika. Kepada Sela Angelika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Siti Pauja yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa peran sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Pamengpeuk.
Nah, untuk kondisi geografis itu sendiri, Kecamatan Pamengpeuk ini memiliki luas sekitar 44,11 kilometer dengan topografi berupa pegunungan dan perbukitan. Nah, dengan ketinggian yang mencapai 720 meter di atas permukaan laut, di mana geografi yang berbukit-bukit ini memberikan potensi besar yang untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Nah, bisa dilihat di sini juga ada eh, diagram di mana di sini ada beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Pamengpeuk. Itu ada Mencagahar, Pamengpeuk, Mandala Kasih, Sirna Bakti, Paas, Bojong, Jatimulya, dan Bojong Kidul. Nah, untuk ketersediaan sumber daya manusia di Pamengpeuk, berdasarkan data dari BPS, total penduduk Kecamatan Pamengpeuk berjumlah 44.442 orang, di mana dengan gender yang hampir setara, yakni 22.470 laki-laki dan 21.973 perempuan. Nah, berbagai program pemberdayaan sumber daya manusia juga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai sektor. Mayoritas penduduk di Pamengpeuk yaitu di sektor pertanian, pada subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, eh, ubi, dan lain-lain. Nah, sementara sebagian bekerja sebagai nelayan, di mana sektor lain juga mencakup perdagangan jasa, industri rumahan, serta pekerjaan sebagai pegawai pemerintah. Kenapa saya menyebutkan Pamengpeuk ini mayoritasnya pertanian, sedangkan Pamengpeuk ini terkenal dengan pantai-pantainya. Karena meskipun terdapat pantai, para masyarakat ini bekerja sebagai nelayan dan bekerja juga sebagai petani, tapi kebanyakan mereka bekerja sebagai petani karena emang luas wilayahnya itu perbukitan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada riwayat pendidikan usia petani dan nelayan, di mana riwayat pendidikan terendah pada jenjang SD hingga SMP, sementara untuk yang mencapai SMA relatif sedikit. Kenapa saya bisa sebutkan yang SMA relatif sedikit? Karena para masyarakat itu yang lulus SMA ini emang mereka teh bekerja dulu di luar nih. Nah, setelah menginjak usia 60, maaf 30, mereka kan kembali lagi nih ke Pamengpeuk. Terus mereka teh melanjutkan usaha dari orang tuanya masing-masing, di mana ada yang petani dan sekaligus juga nelayan. Mereka juga ikut terjun ke lahan-lahan petani dan juga mereka ikut terjun ke laut untuk menangkap ikan gitu. Nah, adapun lulusan sarjana sebanyak 80 orang untuk tahun ini dan lulusan diploma 43 serta pasca sarjana 7 orang. Kenapa saya bisa menyebutkan sedikit? Eh, Kak, tetapi ada banyak itu yang bekerja di Pamengpeuk karena sebagiannya itu bukan asli orang Pamengpeuk. Nah, dengan adanya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kita dapat mengembangkan SDM lokal, terutama melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis di berbagai sektor seperti pertanian dan perikanan. Karena pertanian dan nelayan di Pamengpeuk ini masih terbilang mereka teh menggunakan teknologi yang tradisional, belum mengenal teknik-teknik yang mempermudah mereka untuk menghasilkan hasil panennya dan hasil tangkapannya gitu. Seperti petani, mereka masih menggunakan terus ya kalau misalnya maksudnya arit ya buat buat panen gitu kan itu lama. Nah, kalau misalkannya ada pelatihan, ada dana, mereka bisa membeli alat-alat dan juga untuk nelayan mereka juga masih menggunakan perahu tradisional dan jaring-jaring kecil. Jadi dengan pendidikan formal dan pelatihan teknis ini bisa membantu masyarakat Pamengpeuk untuk meningkatkan produktivitas mereka. Untuk pengelolaan sumber daya di bidang pertanian, nah sektor pertanian ini menjadi yang terbesar dengan mayoritas
sekitar 10.000 jiwa penduduk. Ini menjadikan pertanian sebagai sektor utama penyerap tenaga kerja di wilayah Pamengpeuk. Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa mayoritas penduduk mayoritas pekerjaan di Pamengpeuk ini yaitu petani gitu. Nah, potensi alam yang subur dan kondisi geografis yang mendukung memungkinkan berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan buah-buahan yang tumbuh dengan baik. Untuk sayurannya tadi saya sudah menyampaikan gitu padi, jagung dan lain-lain. Nah, untuk buah-buahannya ada yang menanam eh, semangka gitu, ada yang apa sih? Kelapa, terus mangga, rambutan yang kayak gitu. Nah, untuk pertaniannya juga bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi pondasi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Jadi orang-orang Pamengpeuk ini alhamdulillah untuk pangannya itu mereka tidak terlalu kesulitan karena mereka juga menanam tidak hanya untuk makanan mereka sendiri, tapi mereka juga bisa menjualnya ke pasar-pasar gitu. Dan ini juga membantu pembangunan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Nah, untuk pengelolaan SDA di bidang perikanannya juga, eh, bidang perikanan ini juga memainkan penting nih. Meskipun melibatkan tenaga kerja yang lebih sedikit, sekitar 5.000 jiwa penduduk, di mana mereka juga memiliki tantangan yang dihadapi dari sektor ini, yaitu keterbatasan infrastruktur yang tadi saya jelaskan, bahwa mereka juga masih menggunakan perahu tradisional dan jaring-jaring kecil gitu. Jadi penangkapannya juga nggak sebesar daerah-daerah lain yang penangkapannya itu udah modern gitu. Nah, perubahan iklim juga ya mempengaruhi hasil tangkapan di mana tangkapan para nelayan paling sedikit tuh ada yang cuma 30 kilo dari mereka berangkat sore dan kembali lagi pagi-pagi itu emang benar-benar sedikit. Nah, dan juga kurangnya pengembangan teknologi perikanan. Nah, untuk sektor perikanan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama dalam penyediaan protein hewani dan produk perikanan lainnya. Tentunya karena emang banyak juga ya, jadi orang-orang Pamengpeuk ini tercukupi lah untuk penyediaan protein hewaninya itu. Mereka malah sering banget mengonsumsi dari hasil tangkapan nelayannya ini. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang menganalisis pengembangan sumber daya manusia berbasis potensi lokal di Kecamatan Sukahening yang akan dijelaskan oleh si Pamailani Najah. Kepada si Pamailani Najah, dipersilahkan. Nah, untuk judulnya sendiri adalah menganalisis perkembangan sumber daya manusia berbasis potensi lokal di Kecamatan Sukahening. Bisa di next. Nah, untuk kondisi geografis di Kecamatan Sukahening ini sendiri adalah untuk Kecamatan Sukahening sendiri berada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini tuh memiliki luas wilayah sekitar 28,91 km persegi. Nah, untuk wilayah ini sendiri berbatasan dengan berbagai kecamatan dan juga kota lainnya, yaitu seperti pada bagian selatan dengan Kecamatan Cisayong, pada bagian barat dengan Kabupaten Garut, dan untuk bagian utara berbatas langsung dengan Kecamatan Manis dan juga Ciawi, dan untuk pada bagian timur berbatasan langsung dengan dengan Kecamatan Raja Pola. Nah, adapun desa terluas dari Kecamatan Sukahening ini adalah Desa Sundakerta, yaitu memiliki 8,44 km persegi, dan untuk yang terkecil di Sukahening ini adalah Desa Banyoresmi, yaitu sekitar 1,33 km persegi. Bisa di next. Nah, untuk potensi sumber daya alam dan pengembangan SDM di Kecamatan Sukahening sendiri, kecamatan ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan juga pariwisata. Hal ini menunjukkan cocoknya untuk perkebunan seperti perkebunan stroberi, jati, dan juga pinus, serta untuk wisata
ada banyaknya kafe yang bernuansa alam, terus juga ada curug, hot spring, dan juga hutan pinus. Nah, untuk pemanfaatan optimal sendiri membutuhkan sumber daya manusia yang cukup kompeten dengan dukungan dari tenaga kerja setempat yang siap mengembangkan sektor-sektor yang mendominan, yaitu seperti pertanian, pariwisata, dan juga pendidikan. Mungkin bisa di next. Yang sebelumnya. Nah, ini untuk menganalisis ketersediaan SDM di Kecamatan Sukahening ataupun populasi dan juga komposisi penduduknya begitu. Untuk populasinya sendiri, Kecamatan Sukahening ini memiliki kurang lebih 31,083 jiwa, yaitu sekitar 15.000 laki-laki dan 15.000-nya lagi perempuan. Nah, untuk penduduk terbesarnya juga atau yang mendominasi adalah pada kelompok usia 0 sampai 4 tahun, yaitu sekitar 2.500 jiwa. Sedangkan usia yang menjadi minoritas yaitu usia yang sudah tidak produktif, yaitu 70 sampai 74 tahun. Jadi sekitar 90 jiwaan. Nah, untuk produktif yang mendominasi di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, pendidikan, dan juga pemerintahan. Bisa di next. Untuk menganalisis ketersediaan SDM pada sektor pertanian, ini didominasi oleh usia produktif, jadi sekitar 35 sampai 44 tahun. Nah, pada sektor ini juga dikenal dengan komoditas hortikultura, seperti cabai besar, yang itu per tahunnya memperoleh 2.500-an kuintal, terus untuk bawang daun juga sekitar hampir 2.000 kintal, dan untuk jeruk siam sekitar 662 kintal pada tahun 2023, yang naik sekitar 23% dari tahun sebelumnya. Nah, adapun inovasinya sendiri untuk sektor pertanian ini adalah adanya penerapan teknologi smart farming. Hal ini bisa mengecek keadaan tanah sehingga bisa meningkatkan hasil panen dengan menggunakan teknologi seperti itu. Bisa di next. Nah, adapun untuk menganalisis ketersediaan SDM pada sektor pariwisata sendiri, ini didominasi oleh usia produktif, jadi sekitar 17 sampai 50 tahun, dengan kontribusi Karang Taruna, yaitu para remaja yang bisa mengelola destinasi wisata setempat, seperti Arga Hot Spring, terus juga Curug, dan juga kafe-kafe yang ada di Sukahening tersebut. Nah, sebagai contoh, Arga Hot Spring dikelola oleh sekitar 40 orang dari beberapa dusun. Dengan adanya booth makanan dari setiap dusun, hal ini guna mendukung ekonomi lokal. Kemudian pada pengelolaan Arga Hot Spring dinilai juga baik karena melibatkan setiap dusunnya secara merata, sehingga dapat membantu perekonomian setempat. Akan tetapi tetap saja ada kekurangan, yaitu kurangnya akses atau aksesnya terbatas karena tidak adanya transportasi umum, sehingga untuk inovasinya sendiri perlu ada angkutan khusus yang bisa mengangkut rombongan-rombongan yang akan menuju ke destinasi tersebut. Nah, bisa di next. Adapun untuk menganalisis ketersediaan SDM pada sektor pendidikan, Kecamatan Sukahening ini memiliki sekitar 31 sekolah, yang dimana memiliki 384 guru. Hal ini menunjang ketersediaan guru yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kecamatan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam di Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, yang akan dipaparkan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan kualitas sumber daya manusia
dalam pengelolaan sumber daya alam di Kecamatan Cideng, Kota Tasikmalaya. Untuk kondisi geografi Cideng, secara geografi Kecamatan Cideng salah satu kecamatan yang berada di wilayah Tasikmalaya. Untuk batas wilayah sendiri, kelurahan ada Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Kebumen Bungkuri, kelurahan ada Kecamatan Cipadas dan Kecamatan. Untuk luas wilayah kerajaan 5,45 km persegi, yang terbagi menjadi 6 kelurahan. Antaranya Kelurahan Tugu Jaya merupakan daerah yang memiliki jarak terjauh dari ibu kota kecamatan, dan Kelurahan Argasari merupakan daerah yang memiliki jarak terdekat dari ibu kota kecamatan. Boleh di Untuk analisis ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Cihideng. Jumlah penduduk Kecamatan Cihideng pada tahun 2023 berdasarkan hasil registrasi penduduk adalah 74.610 jiwa. 30.600 jiwa laki dan 6.967 jiwa perempuan, atau naik 0,01% bila dibandingkan dengan penduduk tahun sebelumnya yang berjumlah 73.991 jiwa. Sangat mendominasi sehingga memberikan satu peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui program pengolahan sumber daya manusia dan mengaktifkan SDM di Kecamatan Cihideng. Yaitu 10 ribuan ke atas, sisanya bekerja sebagai PNS, ibu rumah tangga, petani, dan pelajar. Jadi next. Analisis ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia pada wisatawan atau pada wirausaha. Kecamatan Cideng merupakan terletak di pusat kota Tasikmalaya. Sebagai pusat perdagangan di Kecamatan Cideng tumbuh kegiatan wisata kuliner. Jadi yang bersifat dengan kondisi pusatnya kegiatan wisata kuliner, maka tumbuhlah keseimbangan warung makanan atau restoran yang menyajikan aneka menu Nusantara atau yang sedikit modern. Saatnya kegiatan wisata kuliner membuat kualitas SDM juga meningkat karena mampu menganalisis atau melihat peluang bisnis, dan ada juga yang mengembangkan bisnis baru yang berbeda. Kecamatan Cihideng sendiri itu berada di pusat kota. Jadi untuk pekerjaan masyarakatnya itu rata mereka pada berdagang gitu, di antara ada yang di rumah masing-masing ataupun menyewa ruko di pinggir jalan. Nah, riwayat pendidikan dan usia usahawan di Kecamatan Cideng itu sebagian wirausahawan yang berada di Kecamatan Cideng memiliki riwayat pendidikan hanya sampai SMA, tetapi ada juga hanya sampai SD atau SMP. Rata-rata usianya adalah 25 sampai 35. Bahkan ada yang berumur sampai 50. Ini membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Cihideng memiliki semangat untuk berwirausaha. Hanya perlu dibimbing dan diberi edukasi untuk lebih mengembangkan usaha mereka. Teknologi yang semakin canggih dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya. Kualitas SDM di Kecamatan Cihideng masih dapat ditingkatkan dan diperbaiki agar menjadi lebih baik. Boleh di next? Untuk analisis ketersediaan kualitas SDM sektor pertanian. Pertanian di Kecamatan Cihideng hanya sebatas di beberapa pihak, dan itu pula sudah mulai berperan dari status alutsista. Data pertanian ditampilkan hanya sebatas pertanian lahan sawah berpengairan yang meliputi teknis dan sektor teknis. Ini artinya kualitas dan ketersediaan SDM mulai menurun. Lokasi Kecamatan Cihideng yang berada di pusat kota jadi salah satu alasan menurunnya ketersediaan SDM.
masyarakat memilih usaha atau berdagang karena itu. Berdagang karena itu kualitas SDM pada wirausaha. Titik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Hoirunisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, sumber daya manusia dalam pengaruh pertambahan sarana dan prasarana Curug Ciparai, Kecamatan Cigalontang, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh next? Sumber daya manusia dalam pengaruh pertambahan sarana dan prasarana Curug Ciparai. Menurut BPS, Kecamatan Cigalontang terletak di wilayah perbukitan dengan luas total wilayah sebesar 50,50 km persegi, di mana desa merupakan salah satu desa terbesar dengan luas mencapai 22,67 km persegi. Secara geografis, wilayah ini mendukung sebagai kegiatan pertanian karena tanahnya yang subur serta letaknya yang berada di ketinggian yang sesuai untuk beragam tanaman pangan. Pertanian menjadi sektor utama di Kecamatan Cigalontang, termasuk di Desa Parentas. Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim seperti cabai, tomat, dan berbagai jenis sayur lainnya banyak dibudidayakan di wilayah ini. Selain itu, Desa Parentas juga memiliki potensi alam dalam budidaya tanaman obat-obatan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sumber daya manusia di Kecamatan Cigalontang berdasarkan data tahun 2023 mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah pegawai negeri sipil, PNS, yang bekerja di pemerintah daerah. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah total PNS di Kecamatan Cigalontang adalah 14 orang, dengan 10 laki-laki dan 4 perempuan. Tingkat pendidikan mereka bervariasi dari lulusan sekolah menengah atas, SMA hingga sarjana. Sebanyak 10 orang diantaranya memiliki gelar sarjana. Jadi di Kecamatan Cigalontang ini perlu meningkatkan adanya pendidikan karena tadi di dalam data hanya ada 10 orang sarjana di kecamatan tersebut. Boleh next? Selain itu, jumlah penduduk Kecamatan Cigalontang pada tahun 2023 mencapai 78.283 jiwa, terdiri dari 39.916 laki-laki dan 38.367 perempuan. Kecamatan ini juga memiliki rasio jenis kelamin sebesar 100,4 yang berarti jumlah laki-laki lebih sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kelompok usia terbesar di kecamatan ini adalah usia 20-24 tahun dengan populasi sebanyak 6.693 jiwa. Kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Cigalontang secara umum masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pendidikan. Berdasarkan tahun 2023, sebagian besar penduduk di kecamatan ini berpendidikan menengah dengan jumlah pegawai negeri yang terbatas di berbagai desa, termasuk Parentas. Di sektor pemerintah, jumlah pegawai negeri sipil PNS yang bertugas di Kecamatan Cigalontang juga relatif sedikit. Hal ini mungkin berdampak pada efektivitas administrasi dan layanan publik di desa-desa tersebut. Jadi, setelah pendidikannya yang kurang, di Kecamatan Cigalontang juga sumber daya manusianya belum tertata sempurna, sehingga di sektor pemerintahannya juga masih sedikit yang memungkinkan efektivitas di sekitar kecamatannya dalam layanannya kurang. Seperti itu. Boleh di next? Analisis ketersediaan faktor pertanian di Kecamatan Cigalontang. Mata pencarian penduduk Kecamatan Cigalontang didominasi oleh sektor pertanian. Kecamatan ini menghasilkan berbagai tanaman sayuran dan buah-buahan, di antaranya mentimun, menjadi komoditas utama dengan produksi mencapai 2.083 kuintal pada tahun 2023.
Selain itu, pisang juga menjadi produk unggulan dalam kategori buah tahunan dengan produksi sebesar 503 kuintal. Mata pencarian lain yang juga ada di kecamatan ini meliputi perdagangan, di mana terdapat beberapa sarana penunjang ekonomi seperti toko dan warung kelontong. Jadi mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cigolontang adalah pertanian, dikarenakan tanahnya yang subur sehingga masyarakat di sana memilih untuk bertani dan berkebun seperti itu. Dusun Parentas yang terletak di Kecamatan Cigalontang merupakan dusun terluas di wilayah tersebut dengan luas sekitar 22,67 km persegi. Dusun ini terdiri dari 6 kampung, 4 RT, dan 15 RW dengan jumlah penduduk sekitar 600 kepala keluarga dan 1.600 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian yang telah menjadi mata pencaharian turun-temurun berkat tanahnya yang subur dan lokasi yang strategis. Selain pertanian, masyarakat dusun Parentas juga terlibat dalam usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM seperti produksi jahe dan kopi Parentas serta produk citruk. Jadi di desa Parentas, selain mereka jadi pertanian dan berkebun, mereka juga memiliki UMKM seperti produk jahe dan kopi Parentas yang terkenal serta produk citruknya itu seperti itu. Boleh next? Tantangan sumber daya manusia dan usulan kebijakan untuk berkelanjutan. Jadi eh, selain yang tadi ada beberapa kekurangan di dalam Desa Parentas atau Kecamatan Cigalontang, yaitu Dusun Parentas masih menghadapi sejumlah tantangan infrastruktur. Jadi jalannya itu masih agak susah ke sana, masih bebatuan. Akses internetnya juga di dusun itu tuh sangat terbatas, menjadikan satu-satunya dusun di Kecamatan Cigalontang dengan konektivitas internet yang buruk. Selain itu, kondisi jalan di dusun ini masih kurang memadai, dengan banyak jalan kecil dan berbatu yang belum diperbaiki. Kendala-kendala ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki akses internet dan infrastruktur jalan sehingga masyarakat dapat lebih beraktivitas dan mengembangkan potensi ekonomi di Dusun Parentas. Boleh next? Tantangan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kecamatan Cigolontang, khususnya di Desa Parentas, adalah akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk desa membatasi kemampuan mereka untuk berinovasi dalam sektor pertanian dan mengadopsi teknologi baru. Yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa pendidikan di Kecamatan Cigolontang sangat rendah, sehingga orang yang berpendidikan tinggi seperti orang yang masuk perguruan tinggi itu hanya 10 orang. Dan itu membuat sumber daya manusianya sangat rendah. Selain itu, infrastruktur transportasi belum memadai juga menghambat akses ke pasar yang lebih luas, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi setempat. Jadi, kurangnya 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 transportasi karena jalannya masih bebatuan, sehingga eh, ekspor ekspor buah-buahan, sayuran ke pasar-pasar yang lebih luas itu sangat sulit karena jalannya itu yang sulit dan transportasinya juga kurang seperti itu. Namun peluang besar masih terbuka di sektor pertanian, terutama dengan potensi pengembangan tanaman bermaka dan hortikultura dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam bentuk pelatihan dan infrastruktur. Desa Parentas dapat mengoptimalkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Jadi seharusnya pemerintah lebih perlu meninjau kembali tentang Desa Parentas supaya Desa Parentas lebih bisa baik lagi dan dapat berkembang sehingga pertaniannya juga lebih maju gitu. Seperti itu. Terima kasih. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.